Kami percaya Tuhan, kami adalah milik-Mu Tuhan. Kami berserah ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya hidup kami ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas hidup kami. Kau mengurapi kami, bahkan Kau memberkati kami Tuhan. Aku milik-Mu, ku berserah kepadamu. Seluruh hidupku Kau genggam dalam tangan-Mu. Ini hatiku hanya untuk-Mu. Ini jiwaku hanya bagi-Mu. Tuhan, Kau Allahku, Bapa dan Rajaku. Tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembah-Mu selalu. Ku bawa hidupku di atas mezbah-Mu. Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikuti-Mu selamanya. Kami akan terus mengikuti Engkau Tuhan. Aku milik-Mu, ku berserah kepadamu. Seluruh hidupku Kau genggam dalam tangan-Mu. Ini hatiku hanya untuk-Mu. Ini jiwaku hanya bagi-Mu. Tuhan, Kau Allahku, Bapa dan Rajaku. Tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembah-Mu selalu. Ku bawa hidupku di atas mezbah-Mu. Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikuti-Mu. Tuhan, Kau Allahku, Bapa dan Rajaku. Tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembah-Mu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbah-Mu. Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikuti-Mu selamanya. Kami mau mengikuti Engkau seumur hidup kami Tuhan. Kami mau percaya hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Shalom sidang jemaat kekasih Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah Hari Raya Minggu kedua
di bulan Agustus tahun 2001. Di minggu kedua ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 32. Saya akan membacakannya, Amsal 3 ayat 32. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Renungan pagi ini saya beri judul Menang dengan Kejujuran. Bapak Ibu kekasih Tuhan, sepanjang minggu kemarin kita menyaksikan peristiwa heboh dibungkus dengan kebohongan yang terjadi di masyarakat Indonesia, di mana peristiwa tersebut terjadi di Provinsi Sumatera Selatan. Ada seorang pengusaha almarhum yang bernama Akiditio. Ia bersama dengan anggota keluarganya memberikan bantuan sebesar 2 triliun yang diberikan dengan tujuan membantu pemerintah daerah di dalam penanggulangan wabah COVID di Pulau Sumatera. Dalam peristiwa tersebut, anggota keluarga Akiditio yang diwakili oleh anaknya yang bernama Herianti mengundang Kapolda Sumatera Selatan bersama dengan pemerintah daerah, gubernur, dan para pemuka agama di Sumatera Selatan. Mereka berkumpul, mereka melakukan seremoni penyerahan bantuan sosial berjumlah 2 triliun. Diliput oleh berbagai macam media sosial dan liputan berita-berita nasional. Selidik punya selidik, ternyata pada saat hari hanya bantuan sosial tersebut pun tidak cair, dan rupanya dana yang dijanjikan 2 triliun itu hanyalah sebuah prank yang terjadi di lingkungan masyarakat. Semua orang mengalami kekecewaan. Warga Sumatera Selatan yang sudah menanti-nanti bantuan sosial, akhirnya mereka tidak mendapatkan dana tersebut. Kebohongan dana bantuan sosial ini telah membuat banyak orang marah dan mendesak dilakukan pemeriksaan terhadap keluarga Akiditio yang telah melakukan prank nasional ini. Tetapi Kapolda Sumatera Selatan lebih memilih untuk memaafkan keluarga Akiditio. Bapak Ibu kasih Tuhan, kebohongan, penipuan sejatinya selalu terjadi di dalam kehidupan umat manusia. Berbohong sejatinya sifat alami manusia. Dari hasil penelitian, dari hasil riset yang dilakukan di tahun 2002, diketahui bahwa manusia melakukan kebohongan dalam sehari sebanyak 1,5 dalam satu hari. Artinya dalam satu hari tersebut hampir 2 kali manusia berkata bohong. Di dalam riset dan penelitian tersebut juga dikatakan 60% dari jumlah penduduk di bumi ini, 2-3 orang melakukan kebohongan dalam 10 menit percakapan mereka di awal-awal pembicaraan. Artinya, di negeri, di bumi, di dunia ini, setiap orang telah dan pernah berbohong di dalam hidupnya. Berbohong telah menjadi sifat bawaan bayi yang ada di dalam diri manusia. Termasuk saya sendiri pun yang saat ini menyampaikan renungan pagi pada Bapak Ibu dan jemaat, saya pun mendapatkan warisan kebohongan tersebut. Contoh kebohongan sederhana yang telah saya perbuat di hari-hari yang lampau. Bapak Ibu kekasih Tuhan, di hari-hari yang lampau, manakala saya ditelepon oleh seorang rekan di kantor yang menunggu saya di sana, dan teman saya yang menelpon tersebut menanyakan posisi saya pasti berada di mana,
Saya akan segera menjawab dari ujung telepon bahwa posisi saya on the way. Padahal kenyataannya, posisi saya saat itu mungkin sedang makan sarapan pagi atau sedang membaca koran. Bapak Ibu kekasih Tuhan, contoh sederhana kebohongan ini jangan ditiru ya. Berbohong, melakukan kedustaan, saya ulangi lagi, ini adalah sifat alami manusia. Di zaman susah seperti sekarang ini, kebohongan dalam bentuk penipuan semakin banyak, dan itu terjadi dikarenakan banyak orang susah mencari nafkah. Di masa Covid seperti saat ini, banyak orang teriak-teriak, hidup jujur malah ajur. Hidup dengan pendapatan kecil untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga yang semakin banyak menjadi sesuatu hal yang menyulitkan masyarakat Indonesia. Banyak orang berteriak, kalau mau bersikap jujur, tambah susah hidup kita ini. Jadi, ya sudah, banyak orang berkata, ayo kita sedikit-sedikit berbohong saja untuk dapat bertahan hidup. Demikian seruan, ajakan dari beberapa orang. Akibatnya di negara bangsa yang kita cintai ini, di negara ini berita hoax sangat mudah kita jumpai, dan juga kita akan mudah menjumpai penipuan semarak di media-media sosial. Firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita semua. Firman Tuhan pagi ini mengingatkan Bapak, Ibu, dan saya. Amsal 3 ayat 32. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur, Allah bergaul erat. Bapak, Ibu kekasih Tuhan, bila kita menoleh ke belakang, melihat peristiwa di bulan April tahun 2021, kita diingatkan dengan kebohongan yang dilakukan oleh petugas-petugas kesehatan. Mereka adalah pegawai dari perusahaan farmasi Kimia Farma. Mereka saat itu bekerja di Angkasa Pura, Kuala Namu, Bapak Ibu. Mereka ada di bandara terbesar di Pulau Sumatera, Bandara Kuala Namu. Para petugas kesehatan ini mereka menyediakan fasilitas pemeriksaan swab antigen dan PCR bagi para penumpang yang akan melakukan penerbangan. Kebohongan yang dilakukan para petugas kesehatan ini, mereka berkata kepada para penumpang yang membutuhkan syarat penerbangan berupa surat negatif antigen. Hasil yang mereka lakukan adalah negatif, sehingga mereka boleh mengikuti penerbangan, dan itu dicetak di surat di selembar kertas sebagai persyaratan. Dampak dari penipuan, kebohongan yang dilakukan petugas kesehatan tersebut mengakibatkan seseorang yang seharusnya tidak bisa ikut penerbangan karena ia mungkin positif COVID, tetapi karena pemeriksaannya menggunakan antigen bekas pakai yang sudah tidak sensitif melakukan deteksi virus, akhirnya ia dinyatakan negatif. Seseorang yang positif akhirnya ikut di dalam penerbangan pesawat. Dampaknya, Bapak Ibu kekasih Tuhan, virus COVID semakin luas menyebar, dan angka kematian juga semakin meningkat di Pulau Sumatera. Firman Tuhan pagi ini, Amsal 3 ayat 32 berkata, karena orang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Orang sesat di dunia ini melakukan kecurangan, orang sesat di dunia ini melakukan kebohongan, orang sesat di dunia ini melakukan penipuan untuk meraup keuntungan bagi dirinya sendiri. Itu semua merupakan kekejian di hadapan Tuhan. Di zaman susah seperti sekarang ini, mari kita selalu ingat-ingat firman Tuhan, Bapak Ibu kekasih Tuhan, untuk kita tidak terhanyut dengan kesesatan dunia
yang hanya berpikir mencari untung bagi diri sendiri, itu semua kekejian di hadapan Tuhan. Lantas bagaimana sikap kita hidup di zaman yang susah ini? Firman Tuhan mengajak Bapak, Ibu, dan saya untuk tidak terhanyut dalam kesesatan dunia. Firman Tuhan pagi ini mengajak Bapak, Ibu, dan saya untuk mau bersikap jujur. Apakah dengan bersikap jujur Bapak, Ibu, dan saya lantas menang dan berhasil melewati kesusahan hidup ini? Kita selalu ingat pegang janji Tuhan. Orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Bapak, Ibu, kekasih Tuhan, di tahun 2016, di tahun tersebut saya berada di semester akhir di sebuah perkuliahan yang sedang saya ikuti. Di dalam perkuliahan tugas semester akhir, saya harus berjuang selama 7 bulan untuk melakukan penelitian ilmiah guna dapat melakukan wisuda dan menyelesaikan pendidikan. Di 7 bulan tugas semester akhir tersebut, ini sesuatu perjuangan yang sangat berat Bapak, Ibu, sidang jemaat. Proses penyelesaian tesis diawali dengan 3 kali penolakan akademik terhadap proposal tesis yang sedang saya buat dan ajukan. 3 kali diajukan dan 3 kali ditolak mentah-mentah. Pada saat pengajuan yang keempat, proposal tesis saya pun akhirnya disetujui dengan berbagai macam catatan-catatan yang harus saya perbaiki. Singkat cerita, ketika proses penulisan ilmiah kembali dilanjutkan setelah proposal disetujui, ternyata kondisi tersebut bukanlah sesuatu yang menyenangkan, tetapi kondisi saya masuk ke dalam kesulitan-kesulitan yang lebih besar. Kondisi saat itu, dosen pembimbing yang menuntun saya melakukan penelitian dan menulis hasil penelitian menilai diri saya tidak cakap. Dosen pembimbing yang menuntun saya memandang saya tidak maksimal untuk melakukan penelitian-penelitian ilmiah. Mendapatkan penilaian dosen seperti itu membuat saya putus asa Bapak, Ibu, sidang jemaat. Dinilai oleh dosen sendiri yang menuntun saya bahwa saya seorang mahasiswa yang tidak pantas untuk melakukan penelitian ilmiah, membuat saya merasa putus asa dan sempat terlintas untuk berhenti tidak melanjutkan penyelesaian tugas akhir. Tetapi suatu hari Bapak, Ibu, kekasih Tuhan, di perpustakaan kampus saat saya kembali untuk mengembalikan buku-buku yang saya pinjam, saya bertemu dengan petugas perpustakaan saat itu, dan tanpa sempat kami bercakap-cakap secara serius, petugas perpustakaan tersebut menyampaikan saran kepada saya. Dengan satu percakapan singkat, ia berkata, "Pak Steve, bila Pak Steve ingin menyelesaikan tugas penelitian ilmiah dengan hasil gemilang, syarat yang harus Pak Steve lakukan adalah saya harus meluangkan waktu bergaul akrab dengan dosen pembimbing." Singkat cerita, semalam-malaman saya renungkan saran si petugas perpustakaan tersebut, dan akhirnya saya pun mengambil sikap untuk mengikutinya. Dan saat itu pun memang saya terdesak Bapak, Ibu, terdesak dengan janji studi. Bila saya tidak dapat menyelesaikan perkuliahan tepat waktu, saya harus mengembalikan uang perusahaan yang dipakai untuk membiayai perkuliahan ini. Dan ketika saya menjalani hubungan akrab dengan sang dosen pembimbing, akhirnya saya pahami dan saya benar-benar mengerti
bahwa diri saya memang tidak maksimal di dalam melakukan penelitian ilmiah. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kesalahan saya di dalam melakukan penelitian ilmiah akhirnya benar-benar terkuak di hadapan mata saya. Tesis penelitian yang sebegitu ngotot saya ajukan ternyata memiliki 1, 2, 3, 4 banyak kelemahan. Tesis tersebut harusnya mengandung 4 aspek ilmu yang saling mendukung, ternyata saya ajukan hanya dengan 1 bidang keilmuan saja. Sehingga di saat saya melakukan hubungan akrab dengan dosen pembimbing, dosen tersebut pun membukakan mata saya bahwa tesis saya harus didukung dengan keilmuan di bidang teknologi informasi, di bidang keuangan, di bidang pemasaran, dan di bidang sumber daya manusia. Bapak Ibu kekasih Tuhan, ketidakmaksimalan saya kuliah di tahun itu menjadi sebuah pelajaran. Tahun itu membuat saya terpuruk dan hampir memutuskan untuk mengakhiri pertandingan atau DO, drop out perkuliahan. Tetapi Tuhan baik, Tuhan memberikan saya hikmat sehingga saya masih dapat dimampukan menyelesaikan. Demikian pula di zaman susah seperti sekarang ini, ketidakmaksimalan diri kita harus kita perbaiki. Ibarat seorang petani dari dusun terpencil. Saat petani tersebut pergi ke kota dengan tujuan membeli sebuah kulkas yang nantinya akan ia tunjukkan kepada tetangga-tetangga di desanya, hanya dirinya sendiri yang memiliki kulkas. Setelah ia membeli kulkas tersebut, ia pulang kembali ke dusunnya. Di dusun di desanya yang terpencil, ternyata di sana tidak ada aliran listrik. Singkat cerita, kulkas tersebut akhirnya dipergunakan untuk menyimpan pakaian, menjadi lemari, pakaian, baju, celana, dan sebagainya. Kulkas yang seharusnya menjadi sarana menyimpan makanan hingga makanan dapat bertahan berminggu-minggu, ternyata tidak memiliki kemaksimalan di dalam fungsinya, mengakibatkan kulkas yang ada dimiliki oleh petani tersebut, kulkas tersebut akhirnya hanya menjadi lemari tempat menyimpan baju. Demikian pula dengan handphone yang Bapak Ibu genggam di pagi hari ini. Mungkin handphone yang Bapak Ibu miliki saat ini memiliki high spec, memiliki spesifikasi yang tinggi, tingkat spesifikasinya. Handphone tersebut menjadi tidak maksimal tak kala saya gaptek, Bapak Ibu. Handphone yang high spec tersebut yang memiliki tingkat tinggi kemampuan menjadi tidak maksimal hanya karena saya gaptek, sehingga hanya dipergunakan untuk SMS dan hanya untuk menelpon. Di zaman susah seperti ini, kemaksimalan diri, kepenuhan hikmat harus Bapak Ibu dan saya miliki. Itu semua dapat diperoleh bila Bapak Ibu dan saya bergaul erat dengan Dia Sang Pencipta, Allah di dalam Kristus. Amin. Masalahnya, pribadi Allah Pencipta tidaklah sama dengan dosen pembimbing. Pribadi Allah Sang Pencipta, Dia tidak sama dengan dosen yang ada di kampus-kampus. Allah Pencipta mau bergaul erat hanya dengan orang-orang jujur di bumi ini. Amsal 3 ayat 32, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Bila hari kemarin kita mengalami gagal, bila hari kemarin kita mengalami keputusasaan, dan mungkin kemenangan-kemenangan tidak kita gapai,
itu disebabkan karena diri ini tidak maksimal, Bapak Ibu. Bila kemarin kita mengalami kecemasan, putus asa, gagal, itu semua disebabkan karena ketidakmaksimalan diri ini di dalam menjalani hidup. Firman Tuhan ingatkan, bergaul eratlah dengan Sang Pencipta, pemilik hikmat kebijaksanaan, melalui sikap hidup jujur. Milikilah pergaulan yang intim dengan Allah, Sang Pemberi Hikmat, melalui jalan Bapak Ibu bertindak, bersikap, berkata jujur di kehidupan yang Bapak Ibu tapaki saat ini. Kejujuran menjadi pintu masuk Allah mau bergaul karib dengan Anda. Hari ini, esok, dan nanti. Alami kemenangan. Kalaupun Anda tidak menang di kehidupan dunia ini, tetapi Allah melihat. Allah melihat Bapak, Ibu, dan saya tidak sesat, dan kita telah menang atas diri kita sendiri. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong. Kiranya firman Tuhan di pagi ini membawa kita dapat berjalan di dalam kebenaran yang Tuhan inginkan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi ini kiranya Roh-Mu senantiasa mendorong kami untuk menjalani hidup di dalam kejujuran. Tuntun kami senantiasa terhindar dari kesesatan yang ditawarkan oleh dunia. Pagi ini kami bermohon di dalam nama-Mu Yesus, kiranya kami dapat memiliki hubungan erat Jemaat Kepuharjo, Bapak Gembala beserta dengan Ibu Gembala dapat menjadi penuntun jemaat-jemaat di Kepuharjo, memiliki hubungan intim dengan Allah Sang Pencipta. Biarlah kemenangan-kemenangan boleh kami gapai di dalam nama Yesus. Kami haturkan permohonan ini. Amin. Sampai di sini sidang Jemaat Kepuharjo. Sampai bertemu lagi di dalam ibadah minggu kedua bulan depan. Tuhan memberkati.